Halo everyone, kembali lagi bersama saya Muklis di channel YouTube Suka Cerita Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai film yang bercerita tentang seorang petinju yang di saat karirnya sedang bagus, dia mengalami sebuah musibah. Dia kehilangan istrinya yang membuat dirinya depresi, dan karirnya sebagai petinju pun hancur berantakan. Tak hanya itu, dia pun terancam dipisahkan dari anaknya oleh negara, disebabkan dia tidak bisa menafkahi anaknya karena bangkrut dan juga memiliki kondisi psikologis yang masih belum stabil. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, kita melihat karakter utama yang bernama Billy Hope sedang dipasangkan perban di tangannya. Dia sedang melakukan persiapan untuk pertandingan tinju. Selesai melakukannya, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk yang kita ketahui adalah istri Billy yang bernama Maureen. Dia memberikan semangat kepada Billy dan berpesan jangan banyak terkena pukulan. Don't get it too much. Pertandingan pun dimulai. Selama pertandingan, Hope terkena banyak pukulan yang menyebabkan mata kirinya terluka dan berdarah. Itu terjadi karena pertahanan Hope yang jelek dan selalu bertanding tanpa memikirkan pertahanannya. Istrinya yang menonton di bangku penonton merasa khawatir dengan kondisi Billy. Sampai pada akhirnya, di ronde ke-10, Billy memutar keadaan. Billy berhasil menghujani pukulan ke lawannya yang membuat lawannya jatuh dan KO. Stay on him, Billy. Stay on. Kemenangan pun berhasil diraih Billy di malam itu. Istrinya pun ikut bangga kepada Billy. Setelah pertandingan, Billy masuk ke ruang ganti untuk membersihkan badannya. Dia ditemani istrinya berada di ruang ganti. Meskipun menang, istrinya sangat mengkhawatirkannya malam itu yang menerima banyak pukulan dan membuat Billy banyak mengeluarkan darah. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Billy kemudian melakukan konferensi pers bersama istri dan timnya. Diketahui kalau Billy memiliki rekor kemenangan 43 kali. Hal itu dikatakan oleh seorang wartawan. Dan dia bertanya siapa lawan selanjutnya yang akan dihadapi Billy. Di saat pertanyaan itu selesai ditanyakan, ada orang lain yang menjawab. Orang lain itu adalah Miguel Escobar. Escobar secara belak-belakan menantang Billy di depan kumpulan wartawan untuk bertanding dengannya. Escobar memanas-manasi Billy. Namun, Billy tidak tampak memberikan respon kepadanya di depan wartawan. Billy pun menyudahi sesi konferensi persnya dan pergi. Saat di belakang sesudah konferensi pers, Billy meminta kepada promotornya, Jordan, untuk membuat pertarungan dengan Escobar. Namun Jordan tidak mau melakukannya karena melawan Escobar tidak menguntungkan dan Escobar hanya bermulut besar. I'm gonna shut him the fuck up. Line it up. Total wages makes sense. If it makes money, it makes sense. 2 for the bills, 1 for the belt. Billy yang tidak terima dan terpancing emosinya pun marah dan membalikan meja di dekatnya. Tetapi akhirnya dia pun meminta maaf kepada Jordan karena sempat emosi dan berlalu pergi. Billy pun keluar dari gedung dan naik mobil untuk pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Billy melihat anaknya yang ada di kamar. Billy pun memeluk anaknya yang kita ketahui bernama Layla. Billy orang yang sangat sayang kepada anaknya. Dia orang yang menyayangi keluarganya. Saat Layla bangun, dia menghitung luka ayahnya. Layla yang cemas karena luka yang diterima ayahnya pun bertanya, kenapa lukanya banyak? Billy pun menjawab, kau bisa tonton lawan ayah. Maureen istri Billy pun yang mendengarnya melarang Layla. No, she should not. Mom Why can't thinks she they're go to too. your fight? Mom thinks they're too violent, baby. Yeah. Billy dan Maureen meninggalkan kamar Layla dan tak lupa mengucapkan selamat tidur kepada Layla. Setelah itu, mereka berlanjut ngobrol di tempat tidur. Maureen ingin Billy untuk istirahat sejenak dari pertandingan. Dia ingin suaminya melupakan sejenak kesibukannya sebagai petinju karena Maureen sangat mengkhawatirkan kondisi Billy setelah melihat pertandingannya malam ini yang menerima banyak sekali pukulan dan luka. Maureen tidak suka cara bertarung Billy yang selalu menderita banyak pukulan saat bertarung. Only now you've taken way too many hits before you get off. Listen. Billy pun mendebat kalau gaya bertarungnya yang sekarang ini bisa membuat kehidupannya seperti ini. Maureen tidak menyangkal pernyataan Billy, tapi dia ingin Billy berubah. Dan dia meminta untuk memikirkan fisiknya di masa depan jika dia tiap kali bertanding menderita banyak pukulan. Billy akhirnya perlahan memulai mendengarkannya.
You gotta lay the fucking truth right now. Fuck. Billy yang saat itu sedang sange melihat Maureen. Dia pun meminta jatah kepada Maureen. Dia beralasan kalau dia masih ada 2 ronde tersisa karena dia tadi bertanding hanya sampai ronde ke-10. Dan akhirnya Billy dan Maureen melakukan pertandingan ronde ke-11 dan 12 di kasurnya. Oh, you wanna go 2 rounds with me, champ? That's very impressive. Pagi harinya, Billy bangun dari tidurnya setelah melakukan pertandingan dengan Maureen. Dia pun pergi mandi dan menemui Maureen dan Jordan, promotornya. Tampak Maureen dan Jordan sedang membahas langkah selanjutnya untuk Billy melakukan laga pertandingan tinju. Di sini Maureen ingin Billy istirahat sejenak, tapi promotornya yang ingin mendapatkan keuntungan lebih malah menawarkan jadwal padat untuk Billy melakukan pertandingan selama 2 tahun ini di laga HBO dengan nilai kontrak jumlah 30 juta US dollar. Billy yang mengikuti kemauan istrinya pun lebih memilih pilihan istrinya yang bertanding dengan petinju bernama Turay. Hal itu membuat Jordan merasa sedikit kecewa. Got HBO to commit to $30 million, $10 million per fight. I just told you, we're passing on to Ray. Adegan beralih ke Billy dan Maureen sedang bersiap untuk datang ke acara amal yayasan yatim. Terlihat di sana Billy memberikan pidatonya. Setelah acara itu selesai, Billy dan istrinya Maureen bergegas pergi. Tapi di depan ada Escobar yang sedang diwawancara wartawan. Saat Escobar diwawancara, melihat Billy yang sedang berjalan terburu-buru keluar dari acara itu, membuatnya mencoba untuk menantangnya kembali untuk melakukan pertandingan. Dia pun meneriakinya dan mencoba memancing emosi Billy. How about this? I take your bitch, then I take your belt. Come on, let it go. Billy yang emosi langsung memukul muka Escobar. Dan keadaan saat itu sangat ricuh. Sampai terdengar suara tembakan yang membuat semuanya mereda. Namun tembakan yang terdengar adalah tembakan Hector, salah satu pengawal Escobar yang mengarah ke Maureen. Fuck, baby. Okay. What the fuck are you doing? What do you want from me? Baby, stay. Baby, no. Esoknya diadakan acara pemakaman untuk Maureen. Terlihat Billy masih syok dan sedih. Billy yang masih sedih dan tidak terima Maureen mati tertembak oleh Hector, pengawal Escobar pun merencanakan sesuatu dengan pistol di tangannya. Billy pergi mencari Hector dan dia pun mendatangi rumah Hector. Ketika sampai rumah, Hector tidak ada dan saat itu hanya ada istri beserta anaknya Hector. Billy yang masih emosi menodong pistolnya ke istri Hector. Tapi, Billy yang melihat anak kecil mengurungkan niatnya untuk membunuh istri Hector. Billy pun pergi pulang ke rumahnya. Di rumah, dia menatap semua sabuk dan piala yang sudah dia peroleh. Dia pun marah tidak jelas merusak semua yang sudah diraihnya. Esoknya Billy datangi Simon, penasihat keuangan Billy dan Jordan. Diketahui kalau Billy sedang dilanda krisis karena sederet kasus yang dia jalani saat ini. Banyak pengeluaran dan denda yang harus dibayar yang membuat dia tak lama lagi akan bangkrut. That's why I'm here, Billy. The money, it's drying up. It's real simple. What's it about? You taking my money? Di saat perbincangan itu, Jordan pun menawari solusi untuk Billy. Simon pun dipersilahkan untuk pergi. Di saat Jordan dan Billy sedang berdua, mereka sedang membahas solusi yang bisa dilakukan Billy. Jordan menawari sebuah kontrak untuk Billy bertanding melawan Turay untuk mendapatkan uang jika Billy menang. Billy yang masih bingung karena biasanya yang mengatur kontrak dan pertandingan adalah istrinya pun menandatangani kontrak itu. Adegan pun beralih di atas ring. Billy yang sedang bertanding melawan Turay nampak tidak memiliki harapan. Dia terus terkena pukulan dari Turay. Billy yang pikirannya masih kacau, dia sama sekali tidak bisa berkonsentrasi ke pertandingannya. Alhasil, dia pun menjadi bulan-bulanan Turay ketika di atas ring yang berakhir dia kalah. Di ronde terakhir, Billy membuat sesuatu kesalahan dan secara tak sengaja menyundul wasit yang membuat dia melanggar aturan. Dari kejadian itu, seketika karir Billy sebagai petinju profesional hancur. Glory appears to have ended ignominiously here tonight. Setelah pertandingan itu, Billy membersihkan diri dan terlihat tidak ada yang menemani di ruang ganti. Esoknya Billy berbicara dengan Jordan. Mereka berbicara perihal kejadian pertandingan kemarin. Billy yang menyerang wasit membuat dirinya diskors dari pertandingan tinju profesional selama setahun dan menyebabkan kerugian karena membayar denda atas pelanggaran yang dia lakukan.
Jordan pun menyarankan Billy untuk menjual rumahnya. Tidak ada pilihan lain karena lambat laun, rumah Billy pun juga akan disita. Billy yang tidak mau menjual rumahnya pun berjanji akan bisa memperbaikinya dengan pertandingan selanjutnya. Yang diperlukan hanyalah perlu berlatih. Tapi Jordan memberitahu Billy kalau dia sekarang tidak memiliki pelatih karena Ellie melatih petinju lain, yaitu Escobar. Billy yang mendengar itu merasa dikhianati oleh Jordan. Dia pun pergi dengan rasa kesal dan kecewa pulang ke rumahnya. I fucking quit. Fuck you. Can't do this anymore, Billy. Saat dia sampai di halaman rumahnya, dia teringat akan kata-kata istrinya. Billy yang masih dilanda stres mencoba menabrakkan mobil ke pohon. Hal itu membuat dia luka-luka. Layla yang menemukan ayahnya masuk ke rumah dengan kondisi terluka dan setengah sadar pun menghubungi polisi dan rumah sakit. Billy pun ditangani para medis karena lukanya yang cukup parah. Everything's all right. Just chill out for a second. It's gonna be okay, Mr. Hope. Just take a deep breath for me. Adegan pun beralih setelah kondisi Billy pulih. Dia ada di ruangan pengadilan untuk melakukan sidang hak asuh anaknya. Saat dibacakan latar belakang Billy, diketahui kalau Billy dan istrinya adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki kerabat. Pengadilan menilai Billy tidak layak membesarkan anaknya karena kondisi psikologisnya. Pertimbangan dari pengadilan kalau Billy memiliki senjata api, pecandu alkohol, dan sering melakukan tindakan kekerasan di luar yang membuat dia menjalani hukuman skorsing tidak bisa menemui anaknya selama 30 hari. Selama 30 hari, anaknya akan dirawat di layanan keluarga sampai Billy menunjukkan perubahan perilakunya. Hal itu membuat Billy tidak terima dan sedih. I want to stay with you. Let me just give my daughter a home, man. I want to live with you. Tak lama berselang, rumah Billy pun disita. Hal itu membuat kehidupan Billy semakin terpuruk, kehilangan istri, pekerjaan, dan rumahnya dalam waktu yang singkat. Saat Billy sedang merenung di depan rumahnya, John, salah satu teman Billy, menemuinya. Diketahui John sangat setia kepada Billy. Dia pun memberi tumpangan kepada Billy menunjukkan tempat sasana tinju untuk berlatih dan mencari pekerjaan. Sampai di sasana tinju, Billy menemui seseorang yang bernama Tick Wills. Dia pun berbicara dengan Tick kalau dia membutuhkan seorang pelatih. Namun Tick menolaknya dengan alasan kalau dia tidak melatih petinju profesional. I don't train pro fighters anymore. Well, currently I'm not a pro fighter. Do you think I don't know that? Billy pun bercerita kalau dia melakukan sebuah kekacauan dan membuatnya juga terancam kehilangan hak asuh anaknya. Tick adalah pelatih Night Train dan petinju satu-satunya yang bisa mengalahkannya saat itu. Meskipun Night Train dinyatakan kalah karena Jordan promotor Billy menyuap juri, kenyataan itu membuat Tick tercengang. How you can come in here and say something like that? I'm just saying that's why I'm here. Tick pun berkata kalau Billy tidak akan bisa mengikuti aturan yang ada di dalam sasana tinjunya. Tidak boleh ada alkohol, berkata kasar, terlambat, dan narkoba. Billy yang mengetahui aturan itu pun menerimanya. Dan dia menambahi kalau dia membutuhkan sebuah pekerjaan. Tick yang saat itu membutuhkan seseorang yang membersihkan sasananya memberikan Billy pekerjaan itu. Billy yang mendengar pekerjaan itu tidak mau menerimanya dan pergi dengan kesal. Nah, fuck this, nah. Pulang dari situ, dia pun mencari tempat tinggal untuk disewa. Esoknya Billy diantar John menuju layanan keluarga untuk menemui anaknya. Saat Billy akan bertemu dengan anaknya, dia dimintai keterangan dan mengisi formulir perkembangan atas dirinya. Akhirnya, Billy bisa bertemu dengan anaknya. Namun Layla yang melihat ayahnya masih kacau tidak mau berbicara. Dan akhirnya, dia malah marah kepada ayahnya karena kecewa. I know that you're mad at me right now. You don't know anything. We got a couple minutes, baby. Layla, will you come back? Setelah dari layanan, keluarga Billy pun menemui Tick. Dia pun menerima pekerjaan yang Tick berikan dan mulai bekerja pada malam harinya. Esoknya Billy berlatih sendiri. Saat dia akan mengenakan sarung tinju, seorang anak mendekatinya dan menawarkan bantuan untuk memasangkan sarung tinjunya. Diketahui anak itu bernama Hoppy. Dan dia sangat mengidolakan Billy sampai dia ingin berfoto dengannya. Man, think that Billy's a great walk in here. Can I get a picture with you later? Yeah, finish time my shit. Oh, I can't say shit. Tick yang mengelatih anak mengamati apa yang dilakukan Billy. Setelah selesai dengan latihannya, Billy kembali ke layanan keluarga untuk menemui Layla. Tapi Layla tidak mau menemui ayahnya di hari itu. Where's Layla? She doesn't want to see you today. She said that? Yes, she did.
Malam harinya Billy pun pergi ke bar dan bertemu dengan Tick yang sedang minum. Billy pun berbicara dengan Tick kalau dia sedang tidak ingin di rumah dan ingin berbicara dengan seseorang. Dia merasa kesepian karena saat di rumah tidak ada siapapun. Tick pun bertanya apakah yang dia inginkan setelah mendapatkan pelatihannya. Billy pun menjawab kalau dia hanya ingin kembali bertanding dan ingin anaknya kembali bersamanya. Dan Tick kembali bertanya apa yang dia lakukan di bar itu. Billy yang kurang tidur masih bingung dengan pertanyaan Tick yang terus dia ulang dan membuat Billy frustasi dan marah. Is this funny to you? That's fucking funny to you? Yo, I'm sorry. Hey, man, bring that shit back in here. Billy kembali dan meminta maaf. Dia pun kembali berbagi cerita kepada Tick kalau selama ini dia tidak punya rencana. Semua rencana dibuat oleh istrinya. Dia pun bercerita kalau hari itu anaknya tidak mau menemuinya. Esoknya Billy menjalani rutinitas dan melatih beberapa anak di sasana itu. Malam saat Billy memperbaiki lampu, Tick pun memberitahu kalau dia akan melatih Billy mulai besok. Pelatihan yang dilakukan Tick kepada Billy pun dimulai. Tick menekankan latihan Billy di sisi pertahanan dan pengendalian emosinya. Where you fight, anger is your biggest tool. Just the anger. Just the anger. Adegan ini beralih saat Billy menjalani sidang untuk hak asuh anaknya. Pengadilan memutuskan kalau masa skors yang akan diperpanjang 30 hari. Esoknya ada seorang promotor petinju yang bernama Brady menemui Tick dan menawari Billy untuk bertanding tinju untuk acara amal para veteran. Dia pun menyetujuinya. Tick pun berpesan untuk bertanding dengan semua yang sudah diajarkan kepada Billy. Let's got one condition. Gotta do what we practiced here. Adegan beralih ke Billy yang sedang menemui anaknya di layanan keluarga. Anaknya yang sudah mau ditemui Billy masih bersikap dingin kepadanya. Billy pun bercerita kalau dia akan bertanding tinju untuk acara amal. Hal itu membuat Layla senang dan berharap dia ingin segera keluar dari situ. Tapi Billy memberitahunya kalau pengadilan memperpanjang waktu masa skorsing selama sebulan untuk melihat perkembangannya. Hal itu membuat Layla marah dan menyalahkan ayahnya. You! I hate you! I don't trust you! Trust me. Adegan pun beralih pertandingan amal yang diikuti oleh Billy, di mana Billy pertama kali menggunakan semua teknik dan arahan dari Tick. Dalam pertandingan itu, Billy menang dan membuat KO lawannya ke ronde ke-7. Setelah pertandingan, tampak Jordan yang menunggu dan sedari tadi menonton Billy dari bangku penonton memuji pertandingan yang barusan dia lakukan. Jordan pun memberi penawaran kepada Billy kalau dia akan membawa kembali Billy ke atas dengan cara membuat pertandingan perebutan gelar juara melawan Escobar. What's the plan? Vegas. 6 weeks. Hey, Tick. Jordan. Did a great job with the fight. Tick menanyakan kepada Billy apa yang dia bicarakan dan sepakati dengan Jordan. Billy pun menjawab kalau dia akan bertanding melawan Escobar. Dia pun meminta bantuan kepada Tick untuk melatih dan mempersiapkannya dalam pertandingan itu. Billy menambahi kalau pertandingan ini dia perlukan untuk mendapatkan uang dan anaknya kembali. Semua itu demi keluarganya. It's about my family. I can't lose my daughter. Tick yang mendengarnya tak mampu mengatakan apapun lagi dan berlalu pergi. Esoknya Billy mengikuti sidang untuk hak asuh Layla. Dalam sidang, hakim akhirnya memberikan hak asuh anaknya kembali. Billy pun merasa senang dan dia pun menjemput Layla dan tinggal bersama di rumahnya saat ini. I don't have that much food here, baby. I can make you one egg. Saat Billy dan Layla sedang duduk dan makan, Layla pun bertanya apakah dia bisa ke makam ibunya, dan kemudian adegan pun beralih di mana mereka berdua sedang berada di makam Maureen. Di saat mereka melepas kerinduan kepada Maureen, Billy pun memberitahu kalau orang yang dia lawan adalah orang yang memiliki hubungan tentang kematian ibunya. Hal itu membuat Layla ingin berada di pertandingan. Billy pun berkata, They're gonna say a lot of crazy things, and it's gonna scare you. Layla pun berkata dia akan menonton dari ruang ganti, yang penting dia ada di situ. Dan Billy pun memperbolehkan kemauan Layla. Adegan beralih kepada Billy dan Escobar mempersiapkan diri dalam pertandingan. Hari pertandingan pun tiba, di mana terlihat keduanya sedang bersiap melakukan persiapan masuk ke ring. Pertandingan ini sangat penting bagi Billy untuk mengembalikan karirnya dan membalas kematian Maureen. Pertandingan pun dimulai. Pertandingan yang berlangsung sengit
pada ronde awal didominasi oleh Escobar, dan di ronde ke-6 Billy sukses memberikan perlawanan yang sengit. Di ronde-ronde berikutnya, tampak Billy mendominasi sampai Escobar yang terpojok melakukan sebuah kesalahan dengan memukul bagian bawah yang membuat nilainya dikurangin. Mendekati sisa waktu ronde berakhir, Billy berhasil menjatuhkan Escobar dengan uppercut tangan kirinya. Hal itu membuat banyak penonton histeris. Dan saat Escobar kembali berdiri, bel pun berbunyi, menandakan pertandingan telah berakhir. Tiba saat pengumuman pertandingan, juri memberikan penilaian. Billy dinyatakan sebagai pemenang. Billy yang mempersembahkan kemenangannya untuk mendiang istrinya pun menangis di pojok ring. Setelah pertandingan, di ruang ganti, Billy memberikan sabuk kemenangannya kepada Tik untuk dipajang di sasana tinjunya. Pada saat itu, Layla menyusul ayahnya dan memeluk ayahnya. Anak dan ayah itu pun menangis bahagia. Oke, dari film ini kita belajar untuk jangan sombong dan emosi dalam menghadapi sesuatu. Pantang menyerah, fokus, dan selalu berusaha bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Jadi, tetap semangat dan jangan menyerah ya guys. Saya Muklis, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.